Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rahman Rahim, ya Rahman Ja'al sisati Rasul sadri wa yasri amru mendatang bilisani wa qali rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, insyaallah pada pagi hari kita akan mendapatkan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah yang Maha kepada hamba-hambanya, terutama orang beriman. Itu anugerah berupa bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan anugerahnya Allah. Maka mengatakan Ramadan itu syahrul mubarak, bulan penuh dengan berkah. Dan berkah itu kata Imam Ghazali adalah ziyadatul khair, melimpah-limpah kebaikan. Kita akan bertemu dengan bulan yang penuh dengan limpahan kebaikan dari Allah SWT. Untuk itu semoga kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur panjang, kesehatan, kemampuan untuk menjemput limpahan anugerah Allah yang akan diturunkan di bulan Ramadan nanti. Dan jangan sampai kita mensia-siakan, jangan sampai kita lemah. Ibaratnya saatnya turun limpahan rezeki, tetapi malah kita tinggal pergi. Makanya orang-orang yang memang butuh sajalah yang sangat sukacita ketemu dengan bulan Ramadan. Untuk itu kita akan sampaikan apa yang Allah limpahkan pada hambanya di bulan Ramadan, sehingga selayaknya kalau kita itu menyongsong dengan sukacita, dengan mensyukurinya, bahkan kita tidak akan mensia-siakan sedetik pun bulan Ramadan. Bahkan apapun yang bisa kita lakukan akan kita kerjakan, karena ketemu dengan bulan penuh dengan berkah. Hanya kadang orang kurang paham sajalah, sehingga dia tidak begitu paham tentang apa yang harus dikerjakan di bulan yang penuh dengan berkah itu. Pertama sekalian, Allah SWT akan melimpahkan kepada hamba-hamba mukminnya, yaitu limpahan yang namanya puasa. Puasa itu tidak disunahkan, diwajibkan. Supaya apa? Semua orang beriman itu mendapatkan limpahan karunia Allah. Kalau hanya disunahkan, mungkin orang banyak yang tidak puasa. Tapi Allah mewajibkan puasa Ramadan. Perintah Allah surah Al-183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu itu bertakwa. Di dalam tafsir Al-Misbah, Bapak Presiden mengungkap tentang makna ayat ini, bahwa suatu perintah yang tidak menyebut siapa yang memerintah, perintah itu arahnya kepada kemanfaatan bagi yang diperintah. Seperti umpamanya Bapak Ibu memerintah putra putri panjenengan belajar,
sinau. Nek sinau tak cetak lho. Nek belum sinau sesuk sahune 50.000. Sinau itu sebetulnya untuk kepentingan orang tua atau anak? Untuk kepentingan si anak itu sendiri. Sinau itu manfaatnya untuk anak itu sendiri. Tidak sinau dicetak berarti kudu sinau. Berarti orang tua itu menghendaki supaya anak itu jangan celaka besoknya. Dipaksa main orang ciloko. Terus dihadiahi. Itu betapa Allah sangat sayang kepada orang-orang beriman itu. Puasa Ramadan itu arahnya untuk kebaikan si orang beriman itu sendiri. Allah tidak butuh dengan pemberian makhluk. Puasa itu ternyata kata Bapak Presiden ibadah yang manfaatnya sangat tinggi bagi si manusia itu sendiri. Sampai Allah memaksa, mewajibkan. Seandainya hanya sunnah saja mungkin tidak banyak yang puasa. Wajib menonton. Biar orang beriman itu mau tidak mau harus dapat limpahan kasih sayangnya Allah. Manfaatnya di mana? Pertama, puasa itu ternyata mengangkat derajat orang beriman supaya dia itu memenuhi syarat bisa mengatasi halangan-halangan untuk bisa selamat dari api neraka dan masuk surga. Kenapa bisa seperti itu? Di dalam jiwa kita itu memang oleh Allah diilhamkan fujroha wa taqwa. Fujur itu persamaan kita dengan binatang. Takwa persamaan dengan malaikat. Dua-duanya diilhamkan di dalam jiwa kita. Orang yang hidupnya kok digerakkan urusan binatang, makan, minum, seksual, makan, minum, seksual. Wis uripe sing dibikin yo kuwi bae. Sisi takwanya, taat patuh berbakti kepada Allah seolah-olah tidak ada. Itulah orang kafir. Orang kafir itu hidupnya tidak dalam rangka untuk takwa berbakti kepada Allah, tapi dalam rangka berbakti kepada hawa nafsunya. Maka dia disebut menuhankan hawa nafsu. Orang seperti ini derajatnya sangat hina dina. Firman Allah surat Furqan 43-44. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tuhannya siapa dia? Hawa nafsu. Maksudnya apa? Tuhanku yang ditaati, yang ditunduki. Dia tunduk dengan kemauan nafsunya. Suruh mencuri, suruh makan kenyang, suruh ya pokoknya manut dengan nafsunya. Nafsu jadi Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Wong kaya ngono kuwi open-openane angel. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu kandhane random. Kenapa? Nafsunya menjadi Tuhan. Wah, ngeli dinasihati. Kuping iki yo krungu ning random. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Pedus iki yo di kuping. Ini diwacake Quran jalan dong. Kalau ada manusia punya telinga, dibacakan ayat-ayat Allah kok rafaham. Wedus. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak kata Allah. Bahkan mereka itu lebih sesat jalannya. Juga serta Al-Anfal
55. Inna syarat dawabi innalladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang atau makhluk bergerak yang bernyawa yang paling hina di hadapan Allah adalah orang-orang kafir karena tidak iman kepada Allah. Padahal bergerak bernyawa itu orang munyuk, pedus itu bergerak bernyawa. Ternyata di antara kambing, munyuk, orang kafir yang paling hina di hadapan Allah orang kafir. Ono munyuk, ono pedus, ono sapi, ono pitik, ono mentok, ono bebek, ono menungso ra iman, dijejer-jejerke di hadapan Allah yang paling hina. Manusia tidak beriman. Nauzubillah. Kenapa? Kok sampai seperti itu derajatnya? Hawa nafsunya dijadikan Tuhan. Dia hanya digerakkan kepentingan nafsunya. Makan minum seksual, nanti merembetnya kepada tamak dengan harta dan seterusnya. Nah, lebih hina. Dan orang beriman Allah tidak rela. Hamba-hamba mukminnya kok derajatnya serendah orang kafir. Maka Allah bikin ibadah untuk menjauh dari ciri-ciri seperti itu. Apa ibadah itu? Urusannya dengan urusan hawa nafsu, yaitu ibadah puasa. Maka puasa itu mengangkat derajatnya manusia. Maka berbeda tafsir al-Misbah itu, ibadah puasa itu arahnya untuk manfaat bagi si pelaku puasa itu sendiri, supaya derajatnya jauh dari binatang. Orang itu semakin mampu menundukkan nafsunya, derajatnya semakin tinggi. Dan malaikat itu tidak punya nafsu, maka derajatnya tinggi sekali. Nah, manusia punya nafsu. Kalau mampu menundukkan nafsunya, dia akan mendekati ciri malaikat. Takwa, tunduk, patuh, berbakti kepada Allah. Itu derajat kita itu di situ. Maka Allah wajibkan hamba mukminnya ibadah yang hubungannya dengan nafsu. Nafsu itu subur lewat makan minum. Nabi kata begini, setan itu berjalan pada tubuhnya Bani Adam seperti jalannya darah. Jadi setan itu melaku di dunia itu seperti jalannya darah. Tiba-tiba bisa di mata nonton yang saru, tiba-tiba bisa di mulutnya obah ngerasani kok, tiba-tiba bisa di hati ngelamun bayang isi ngololo. Setan itu cepat sekali bergerak dalam tubuh kita ini. Kata Nabi, persempitlah jalannya setan. Dengan apa? Dengan lapar, dengan menjauh makan dan minum, nafsu menurun. Kalau dalam riwayat Siti Aisyah itu, orang itu kalau perutnya diujung, maka dorongan nafsunya akan tinggi. Tiba-tiba dia jadi orang tamak. Hamba wis duit 1 miliar, jin kepengen 2 miliar. Wis korupsi 10 miliar, ono kesempatan tambah ini. Ada yang korupsi sampai 500 miliar barang lain. Bapak Ibu sudah pernah punya uang 1 miliar? Nulis di tadi 500 miliar ini uang Bapak dapat. Kita akan ngambil lebih panjang kita. Ngono ya sih kurang terus. Sekarang baru diungkap bahwa ternyata bobroknya pejabat-pejabat naudzubillah dari COVID malah dia bisa mendulang keuntungan tinggi, rakyat desa sengsara. Ya itulah manusia, tamak. Maka penyebabnya adalah urusan nafsu. Maka ketika
manusia itu punya kemampuan menundukkan sisi binatangnya, maka minum seksual itu akan mampu mengontrol cintanya kepada dunia. Pada dunia ini ketika dicintai akan menenggelamkan kita. Kata Imam Syafi'i, akhirat letakkan di hati, dunia letakkan di tangan, dan apa yang ada di tangan itu akan digerakkan sesuai kemauan hati. Kalau hatinya isinya akhirat, yang di tangan itu akan digerakkan untuk kepentingan akhirat. Itu nggak usah begitu. Tapi orang yang bernafsu, dunia diletakkan di hati, akhirat di tangan, maka yang di tangan itu akan digerakkan sesuai dengan kemauan hati. Hati ini kok bantunya, maka banyak amal-amal akhirat dimanfaatkan untuk keuntungan dunianya. Itulah orang kafir biasanya. Maka persempit jalannya setan dengan lapar, dipaksa ngelih supaya nafsunya turun. Ketika nafsunya turun, maka takwa nanti akan berkembang. Itulah nilai positif kita kepada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kamu. Orang tidak akan mencapai derajat takwa yang tinggi ketika tidak punya kemampuan, tidak punya kemampuan untuk menundukkan nafsunya. Banyak sekarang orang berdiskusi agama, debat agama pinter, ini pertanyaan ke warang-warang. Ya, tidak akan menjadi ilmu, hanya pengetahuan. Sekarang banyak orang pinter-pinter berdalil agama, mau lengkap kok sekarang dalil itu, buka HP aja bisa tahu dalil-dalil macam-macam, bisa untuk debat, bisa diskusi. Ini pertanyaan doang warang-warang. Tidak akan mampu dia mengungkap isi dari yang dia perdebatkan. Beda dengan zaman Nabi, terkena zuhud. Apa itu zuhud? Tidak selera dengan menikmati dunia. Bukan tidak cari dunia, tidak selera dengan menikmati dunia. Sehingga dunia akan digerakkan untuk kepentingan akhiratnya. Maka Islam jaya. Kekayaannya Abu Bakar, perdagangannya Utsman hebat, pinter berdagang. Tapi ketika hatinya dipenuhi dengan akhirat, dia zuhud terhadap dunia, tidak selera menikmati dunia. Dunia di tangan, mergo ora dinikmati, digerakkan untuk kepentingan akhirat. Itulah orang yang bertakwa. Maka puasa itu nanti kaitannya dengan warok. Warok nek jolipun kikrik. Warok mereka kemampuan diet. Itu warok gambarnya begitu kalau sekarang ya. Kalau mampu saya tingkat-tingkat warok ya. Orang puasa itu dilatih punya karakter warok, yaitu karakter untuk tidak selera dengan yang haram, tidak selera dengan yang makruh. Pertama, tingkat paling rendah orang bertakwa itu tidak mau menyentuh yang haram, itu paling rendah. Di atasnya ditambahi yang haram tidak disentuh, ditambahi yang makruh tidak disentuh. Apa bedanya haram dengan makruh? Haram kalau definisi bikinnya ya, kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dapat siksa dosa, itu haram. Mulane median nyenggol mergo dosa. Nek ngedoi oleh ganjaran. Nah kalau makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, nek ora nyenggol oleh ganjaran. Nek nyenggol ora dianggap dosa. Ini makruh. Bagi orang yang takwanya lebih tinggi lagi, makruh pun sudah mampu ditinggalkan, meskipun tidak berdosa kalau mengerjakan.
biasanya kalau makanan ya banyak sekali seperti itu. Contoh, ya memang di Quran tidak disebut tentang anjing, yang disebut babi. Maka ulama ada berpendapat yang diharamkan mutlak itu daging babi. Kalau daging anjing itu jatuhnya ke makruh. Dia yang disebut di hadis, yaitu binatang bertaring. Tapi meskipun makruh, kalau orang bertakwa tidak mau menyentuh. Karena apa ya? Namanya makanan punya pengaruh. Sapi panganannya suket-suket, sifatnya apa? Lemah lembut. Macan, singo, panganannya pun daging, sifatnya gimana? Galak. Nah, manusia ini daging yang doyan, lotek yang mlebu, mulane kadang galak, kadang kumrak-kumpruk. Awak kok senengane mangan mak kire? Wah, kok kayak sifatnya berubah. Paling kan nalika turu kan ngoroke beda. Mangan kire bapak. Orang bertakwa meskipun makruh tinggalkan. Ingin tinggi lagi takwanya, tidak sekedar haram makruh, subhat. Nah, subhat itu apa? Halal haram makruhnya tidak jelas, remeng-remeng. Karena remeng-remeng ragu-ragu, iki apa ya? Halal kok karo makruh, wis timbang ragu-ragu tinggal ki wae. Itu namanya subhat, remeng-remeng. Contoh namanya ibu belanja di supermarket. Kalau belanjanya 200.000 dapat kupon 1. Kasih nama, alamat, cemplungin kotak. Nanti akhir tahun diundi dapat motor. Motor itu subhat, ra jelas. Kuwi hadiah saka donatur apa kok gek keuntungan itu diambil sedikit, dikumpulkan sekian juta manusia yang belanja, gitu tuku motor, itu namanya judi. Ra jelas, wis tinggal wae. Itu ragu-ragu kok. Panjenengan ikut, ya ini ulang tahun Sleman ini apa? Sepeda gembira. Lah daftarnya piro? 50.000. Daftar 50.000. Ikut sepeda gembira kelilingi Sleman. Jam 1 siang diumumke ning Denggung. Yang dapat hadiah mobil. Lah sebutke. Nah, kita tidak tahu mobil ini dari donatur yang baik hati. Engko gegek 50.000 kan dijupuk sebagian dikumpulke gitu ke mobil, itu namanya judi. Awes rasa melu subhan. Semakin dia takwa semakin seperti itu. Ingin tinggi lagi, meningkat lagi, mubah. Haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan, subhan ditinggalkan, mubah ditinggalkan. Kalau tidak jelas-jelas ada pahalanya. Contohnya apa? Nonton bola. Nonton bola ki ono ganjarane ora? Nah, meskipun itu mubah, bola boleh saja, hiburan. Tapi ketika ini mengganggu urusan dapat pahala, sudah mampu ditinggalkan. Itu sudah tingkatnya tinggi sekali. Maka itu namanya warok. Puasa itu melatih seperti itu. Tidak ada artinya kita mengerjakan perintah ketika tidak punya kemampuan meninggalkan larangan. Maka puasa itu meninggalkan larangan. Yang halal saja ditinggalkan. Makan, minum, seks itu halal. Itu mampu ditinggalkan supaya yang haram lebih mampu. Berarti manfaatnya besar sekali. Kita dilatih untuk ngering kemauan. Makan halal, minum halal, kumpul dengan istri halal. Itu saja mampu ditinggalkan. Apalagi yang haram. Padahal kemampuan meninggalkan haram itu nomor 1 sebelum mengerjakan perintah.
Dalam kaidah fikih Islam itu meninggalkan larangan didahulukan sebelum mengerjakan perintah. Tidak ada gunanya mengerjakan perintah kalau larangan belum ditinggalkan. Di Indonesia kan puasanya begitu. Poso yo, ning maksiat yo. Negeri kita kan begitu. Poso Ramadan iya, korupsi iya, haji iya, syirik iya. Ya tidak akan jadi. Orang bertakwa tidak mungkin seperti itu. Maka kenapa kita wajib puasa di bulan Ramadan kok tidak di bulan yang lain? Karena Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Kaitannya apa? Puasa itu menahan nafsu, menekan sisi bujur supaya takwanya berkembang, dan takwa itu butuh tuntunan yang namanya Quran. Maka kita wajib puasa di bulan turunnya Quran. Berarti Ramadan itu intinya sebetulnya puasa dan Quran. Maka ada hadis Muhammad mengatakan, besok puasa dan Quran menghadap kepada Allah. Puasa akan mengatakan, ya Tuhan, aku sudah menghalang-halangi makan dan sahabatnya di siang hari. Izinkan aku untuk menolong orang ini. Quran menghadap kepada Allah, ya Tuhan, aku sudah menghalang-halangi tidurnya di malam hari. Izinkan aku untuk menolong orang ini. Syafaat mereka diterima Allah. Berarti Ramadan itu siang untuk puasa, malam untuk baca Quran sebetulnya. Kita wajib puasa di bulan turunnya Quran. Berarti Ramadan itu acaranya ya poso karo maca Quran. Poso itu nekan sisi bujur, Quran itu tuntunan takwa. Maka rampung Ramadan jadilah dia. Lah malam itu ada sholat malam. Maka sholat malam di bulan Ramadan akhirnya digabung dengan baca Quran. Itu namanya sholat taraweh. Arti dari taraweh itu istirahat, sholat yang pakai istirahat. Ngapa kok nganggo istirahat? Mergo leh ngadeg suwe, leh maca Quran dosa. Mulane kesel, istirahat. Nabi itu setiap Ramadan malam hari didatangi malaikat Jibril deres Quran. Kalau tidak, beliau sholat dipadukan dengan bacaan Quran. Pernah 2-3 kali Nabi itu sholatnya ke masjid, tidak di dalam malam hari. Ada yang tahu, ikut di belakangnya jadi makmum. Ternyata habis Al-Fatihah yang dibaca Nabi surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2,5 juz kurang lebih. Rampung Al-Baqarah belum rukuk, tambah surat An-Nisa dulu, surat nomor 4. An-Nisa selesai belum rukuk, tambah Al-Imran. Maka sahabat tadi ketun, nanti yang menurut tadi makmum aku mana? Masih kira ngobrol. Nabi sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu malam hari Ramadan seperti itu. Itu Kanjeng Nabi. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Nabi sudah meninggal dunia, khalifahnya Abu Bakar. Sahabat masih banyak yang hafal Quran, sholatnya dewi-dewi. Hafalan Qurannya dikeluarkan di malam hari Ramadan sambil sholat. Hadis Imam Muslim Nabi mengatakan 3 ayat yang dibaca ketika sholat nilainya lebih bagus daripada 3 ekor unta yang gemuk-gemuk. Berarti baca Quran yang pahalanya paling tinggi itu dibaca ketika sholat. 1 ayat melampaui kurban unta siji sing lemu. Masya Allah. Maka keluarkan bacaan Quran sambil sholat, itulah sholat tarawih. Di zaman Abu Bakar banyak penghafal Quran masih hidup, do sholat diri-diri, apalannya tauhid. Di zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar meninggal dunia, khalifahnya Umar, penghafal Quran banyak yang mati syahid, yang sudah tua dan seterusnya. Yang hafal tinggal beberapa. Akhirnya para sahabat ketika itu sholat tarawihnya ngangkat imam penghafal tadi.
Di masjid banyak gerombol-gerombolan sholat tarawih. Gerombol siji imam iki, gerombol loro imam iki, penghafal-penghafal Quran suruh imami. Banyak jamaah akhirnya ning duwe imam dewi-dewi. Umat tidak suka. Maka sebagai khalifah menetapkan disatukan, angkat satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab, diangkat oleh Umar untuk ngimami sholat malam di bulan Ramadan. Tapi apa pesannya Umar? Satu rakaat jangan kurang dari 200 ayat. Yasin itu 83 ayat. Bapak Ibu baca Yasin berapa menit? Setengah jam. Nah, 200 ayat kira-kira berapa menit? Kalau tengah jam, ngadeg kalau tengah jam sak rakaat. Kinten-kinten gerita atau mboten? Insyaallah. Maka akhirnya dapat 4 rakaat, diberi waktu istirahat. Istirahat itu namanya tarawih. Oh, sholat tarawih mergo lek maca dawa-dawa kon leren sih. Wis senengane tarawih. Marian karo dewi. Tarawih iki sholat sing kudu cepet. Merah cepet gitu tarawih, Mas. Ditarget jam 8 rampung. Jam 8 kalau rampung biasanya imam iso dipecat. Rasa diundang meneh kae imam orang benar. Tarawih mocone dawa-dawa. Imam orang acara TV yang ngono kuwi. Senen mau lari mames dong timbang senen makmum wis kululu tok kabeh. Maka kalau tarawih kita seperti itu ya nanti deres Quran sendiri di luar sholat. Pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan sholat malam bulan Ramadan tidak ada batas rakaatnya, tergantung kekuatan membaca Quran. Nah iso maca dawa-dawa ya rakaate dari sithik. Nek ra iso maca dawa, pendek-pendek surate rakaate tambahno. Maka di Mekah itu 23, di Madinah sampai 39. Mergo nek diwacake dawa-dawa grenengan, ya pendek-pendek rakaate sing ditambahi, bola-bali larang-larang terus gitu. Nek ngene dhewe walian kabeh. Rakaate pendek, suratnya pendek. Mergo wong pendek-pendek. Cebol-cebol anak-anak. Maka kita terus Quran sendiri di luar sholat. Pokoknya Ramadan itu intinya puasa dan baca Quran. Supaya rampung Ramadan itu takwanya meningkat. Banyak orang puasa tidak dipadukan dengan Quran. Ya enggak mungkin jadi takwa. Puasa iya, sholat wajib ora. Leh takwa sama ngerti. Sholat wajib masjidnya sepi, sak sof rong sof. Nek traweh, lah tekan latar nggih teratak barang ada. Nanti nopo mereka di jeberi karpet yang dalan. Lah traweh iki sunah apa wajib? Sunah. Lah nek wajib kok ora iso tekan latar. Nek sunah kok iso tekan latar. Wah, berarti iki mau tradisi. Kudune wajib luwih tekan latar meneh tinimbang sunah. Wong sunah wae kok ora nglakoni ya ora apa-apa kok. Lah nek wajib kudu nglakoni, kok ora iso tekan latar. Wah, berarti ini bukan karena takwa, tapi karena tradisi tahunan saja. Amal pertama dibuka ya sholat wajib. Wajibnya kok ana bolong-bolong, baru sholat sunahnya dibuka. Untuk apa? Nutupi, nempel jeleknya sholat wajib. Indonesia sunah ngomong wajib ora. Berarti ngumpul ke tambal oke sing tambal ora duwe. Tuku tambal panci 50.000 panci ora duwe. Akhire ki koyokan. Klambi celana wajib dienggo dhisik, pensi lagi manfaat. Imame kok pensinan tok ora kotokan. Makmume bubar. Kok padha bubar itu imame wong edan. Pejabat kita korupsi. Ning Ramadan ya tak poso. Rampung poso. Alhamdulillah. Aku
seperti bayi lahir kembali, bersih tanpa dosa. Lumayan bani rongkeyan. Omongin siapa? Ini suratnya surat An-Nisa 31. Intas tanibul kabaira ma tulhanahu nukafir anhu sayatikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Jika kamu menjauh, kosong, menjauh, meninggalkan dosa-dosa besar, al-kabair, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kamu dan akan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Oh, ternyata syarat supaya puasa kita itu menghapus kesalahan, dosa besar jangan dikerjakan. Apa itu dosa besar? Al-kabair. Definisinya ulama mengatakan al-kabair, dosa besar adalah dosa yang ada dalil baik Quran maupun hadis-hadis sahih pelakunya akan disiksa di akhirat atau dapat hukum had di dunia. Itu berarti dosa besar. Negeri kita dosa besar yo, puasa yo. Maka puasa itu berarti hanya menghapus dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar tidak bisa hapus lewat puasa. Hapusnya bagaimana? Tobat, berhenti, tobat kapok mandek, menyesal kepada Allah, baru ibadah itu ada gunanya nanti. Berarti puasa itu hanya seperti vitamin, obat. Untuk apa? Membikin semakin sehat. Ning ra ono gunane ngombe vitamin, ngombe obat. Nek sing nyebabke lara ora ditinggalke dhisik. Jan obat penurun tensi. Ning sate ra kapok-kapok, percuma. Jan obat penurun kadar gula, kencing manis, malah kon ngombe undur-undur sedina 10. Ning sirupe rotap-rotap terus. Malah undur-undur terus. Aku ini tobat dulu, obat baru manfaat. Itulah negeri kita. Puasa tidak pakai Quran, haji ya, umroh ya, ning syirik ya. Wukuf di Arafah ya nangis di Gusti Allah. Siji surah ya wukuf ning Parang Kusuma. Rada di kabeh. Maka Ramadan harus dipadukan antara puasa dan tuntunan takwa, baca Quran. Kalau kita seperti itu, siang puasa malam baca Quran, siang puasa malam baca Quran, 1 bulan insya Allah sama meningkat takwa kita dan sekaligus bersih dosa-dosa kita. Ayatnya surat An-Nisa 31, kita akan dimasukkan ke tempat yang mulia, yaitu surga. Itulah perpaduan pokok bulan Ramadan. Anugerah Allah yang besar. Nomor 1 adalah urusan takwa, mengangkat derajat kita jauh dari cirinya binatang, cirinya orang kafir. Karena orang kafir itu makannya seperti binatang makan. Surat Muhammad ayat 12. Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang, mereka makan seperti binatang makan, dan neraka tempat tinggalnya. Kita harus mampu ngerim makan kita, ojo madani kaya wong kafir. Hadis Imam Bukhari mengatakan 1 perut itu orang beriman, 7 perut itu orang kafir. Orang-orang mukmin itu makan untuk 1 perut. Orang kafir makan untuk 7 perut. Berarti urusan makan orang beriman harusnya 1/7 orang kafir. Nek pas resepsi kaya padha wae to kita kae. Padha kebake wong iman karo ora. Iku kok buah padha ora iman, sing tambahi es krim. Iku kurang ambil sing gedhe gitu tuh menraise. Mbok sik mangkene bakso, siomay, akibat karo wong kafir bedane nggon ngendi. Inilah misalnya, oleh karena itu ini baru satu hikmah. Masih banyak sekali hikmah-hikmah puasa itu, pengambilan doa, kemudian ya pintu surga namanya Ar-Rayyan, kemudian kegembiraan. Ramadan itu sebetulnya Allah limpahkan banyak berkah untuk orang beriman. Kalau 90%
ya Allah fil